Dan itu tanpa kita sadari, ternyata Prof. Agus sudah memikirkan hal itu. Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Dewi Rinaldi, salah satu mahasiswi dari METSI Gasal 2024 Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini akan berbincang-bincang singkat mengenai beberapa hal, yaitu yang berasal dari buku karya Prof. Agus Mariono, yaitu Pola Pikir Sistem, dan buku karya Prof. Agus Mariono juga yang berjudul Networking. Nah, pada kesempatan kali ini saya memiliki kehadiran narasumber, yaitu perkenalkan, saya Hani Nabila, mahasiswi METSI Gasal 2024. Dalam kesempatan kali ini, saya menjadi narasumber dari podcast Mbak Tata. Untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai pola pikir sistemik. Nah, kalau untuk Mbak Hani sendiri, itu pola pikir sistemik yang paling sering Mbak terapkan di kehidupan sehari-hari itu di mana, Mbak? Oke, terima kasih Mbak Tata atas pertanyaannya terkait pola pikir sistemik. Tentu saya seringkali gunakan untuk di dunia kerja ya Mbak. Apalagi ya notabene saya alhamdulillah terpercaya sebagai salah satu dosen, ya salah satu tutor, dan juga sekaligus menjadi bagian akademik ya Mbak. Dimana ketika kita berbicara salah satu job desk di bidang akademik, salah satu contohnya itu adalah mengatur jadwal mata kuliah gitu. Itu tentu kita dituntut berpikir sistem gitu, bukan pola pikir yang mana kita misalkan insidental, ataupun mungkin pola pikir yang dimana kita melihat hanya kepada tekstualnya saja gitu. Tentu di dalam penentuan jadwal, apalagi menentukan keterbatasan yang ada ya Mbak, seperti jumlah kelas, ketersediaan dosen, lalu juga ada beberapa sumber daya yang terbatas mungkin di kampus kami seperti jumlah proyektor dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu hambatan ataupun constraint yang dimana kita harus melihat segala sesuatu kekurangan untuk bisa memformulasikan sebuah jadwal yang optimal seperti itu Mbak. Yang mana kita ketahui bersama bahwa pola pikir sistem ini pengertiannya itu adalah bagaimana caranya kita sebagai manusia itu untuk bisa mengatasi sebuah permasalahan secara sistemik, menyeluruh dan holistik ya Mbak. Yang mana kita itu tidak berhak untuk melihat hanya satu sisi saja gitu. Misalkan dalam pengaturan jadwal, saya hanya melihat ketersediaan kelas tanpa melihat ketersediaan dosen gitu. Nah, itu sebuah hal yang keliru. Karena ketika kita bekerja, apalagi interaksi dengan manusia langsung, tentu kita harus melihat keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki khususnya dari sisi humanisnya ataupun manusianya sendiri seperti itu. Dan juga misalkan kita melihat secara insidental yang dimana satu waktu tertentu gitu. Nah, itu pun tidak menjadi salah satu salah satu solusi yang baik juga gitu Mbak. Maka kita harus memang mau nggak mau berpikir sistem gitu, yang mana kita berpikirnya ini holistik dan juga menyeluruh gitu terhadap ya pekerjaan kita seperti itu Mbak. Nah, keterbatasan atau hambatan apa sih yang menurut Mbak paling sering Mbak hadapi dan paling sulit untuk dilakukan? Karena kan balik lagi sistem itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Betul. Nah, bagaimana cara Mbak menangani hambatan-hambatan yang tidak bisa untuk mendapatkan jalan tengah yang memuaskan semua orang ini? Oke, seperti itu. Baik Mbak, terkait pertanyaan tersebut, tentu kita tahu bahwa karakteristik sistem salah satunya adalah memiliki keterbatasan. Yang mana keterbatasan itu mau kita semaksimal mungkin, mau kita seoptimal mungkin menanganinya, tentu ada satu hal yang menjadi constraint ataupun keterbatasannya. Karena tadi yang sudah Mbak Tata katakan juga ya, terkait bahwa kita di dalam sistem itu tidak bisa menyenangkan semua pihak. Itu betul sekali Mbak, apalagi saya yang bekerja notabene ini di pelayanan ya, betul, yang mana
kebanyakan dan mayoritasnya itu berinteraksi dengan manusia, betul kan? Betul. Nah, itu gimana caranya? Kembali lagi bahwa saya meyakini dalam sistem itu ada yang namanya keterbatasan gitu, Mbak. Di mana kita memang bisa mengoptimalkan gitu, melihat minimal kita tidak begitu merugikan orang lain gitu. Misalkan tadi contoh penetapan jadwal ya, Mbak. Tentu ada beberapa dosen yang request hari. Misalkan request harinya ini Senin sampai Rabu gitu, dan beliau misalkan mengampu 20 SKS. Nah, jika kita lihat 20 SKS kalau dibagi 3 hari itu kan 7 SKS. Nah, kalau 7 SKS berarti kurang lebih beliau akan mengampu berarti total 350 menit ya, Mbak. Kurang lebih 350 menit. Nah, itu kan 7 jam, Mbak. Iya. Apakah mungkin dosen dalam sehari mengajar 7 jam? Iya. Itu kan haus dan lain sebagainya. Maka biasanya saya akan menawarkan ulang kepada dosen tersebut. Dengan pilihannya itu antara memang beliau ingin tetap mengajar 20 SKS, namun mungkin waktunya ini agak dilonggarkan karena 3 hari itu sepertinya sangat padat dan itu tidak memungkinkan. Maka mungkin saya akan memilih untuk dosen tersebut menambahkan kapasitas waktunya, menambah misalkan 1 hari, jadi dari Senin sampai Kamis, ataupun mungkin kalau misalkan beliau memang keterbatasan jam, keterbatasan waktu, ada di tetap Senin sampai Rabu, namun mungkin untuk SKS-nya kita akan kurangi seperti itu, Mbak. Iya, jadi untuk solusinya memang akan ada hal yang dilepas, akan ada hal yang dikorbankan gitu. Cukup menarik ya cara kita untuk mengatasinya itu dengan berbagai macam cara, dan kita harus tetap mempertimbangkan titik tengah yang terbaik dari cara kita mengatasi keterbatasan dari sistem tersebut. Bagaimana sih cara Mbak untuk selalu menerapkan pola pikir sistem ini baik di pekerjaan atau di kehidupan sehari-hari? Hal-hal apa yang menjadi pertimbangan utama Mbak dalam melakukan sistem thinking ini? Terkait pola pikir sistem, ya Mbak Tata, ini tentu sangat menarik dan memang suka nggak suka, mau nggak mau, kita sadar atau tidak sadar bahwa manusia dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir sistem ataupun sistem thinking gitu ya. Nah, ada satu metode yang Mbak, satu analisa di teknik industri itu namanya dominoes effect. Heinrich. Dominoes effect itu dimana kalau kita melakukan satu kesalahan itu akan membuat kesalahan di depannya. Efek domino kan ya. Nah, saya percaya akan hal itu. Makanya kenapa saya mulai berlatih ya, terutama alhamdulillahnya saya saat ini mendapat mata kuliah dan juga mendapat teori-teori yang banyak sekali dari Prof. Agus, di mana betul untuk kita berpikir pola pikir sistem itu ternyata kita bukan berpikir yang sekarang saja ataupun temporal saja saat ini, bukan, tapi kita harus melihat future, harus melihat beberapa waktu ke depan gitu. Ketika kita memutuskan A, kita harus lihat plus minus ataupun mungkin ada kekurangan yang kita harus jalani, ataupun mungkin ada kelebihan apa yang mesti kita lakukan gitu, hal yang kita lakukan misalkan gitu ke depannya gitu, Mbak. Jadi saya percaya, kenapa saya menerapkan itu semua, karena saya percaya bahwa dominoes effect itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, makanya itu yang menjadi mawas diri saya untuk saya selalu berpikir sistemik dulu, untuk saya selalu berpikir menyeluruh dulu, dari mulai pahit manisnya seperti apa, efek yang akan saya terimanya tuh seperti apa gitu. Baru kemudian akhirnya saya memutuskan sesuatu. Sistem itu diterapkan, atau sistem thinking itu diterapkan dan dipertimbangkan untuk menyeluruh dan tidak hanya secara temporal, tapi dengan waktu yang panjang atau kedepannya. Dan saya juga cukup tertarik dengan efek domino tadi, karena ternyata hal yang terjadi sekarang mungkin dapat memberikan efek di kemudian harinya, seperti itu. Nah, kita membaca juga satu buku lagi, yaitu networking. Nah, networking itu kan bagaimana cara kita untuk berinteraksi, seperti itu. Nah, menurut Mbak, apa sih pentingnya networking di kehidupan sehari-hari, atau apa sih networking yang udah Mbak terapkan
sejauh ini seperti itu. Oke. Nah, ada satu hal Mbak Tata ya yang cukup menarik perhatian saya. Di LPDP itu ada yang namanya PK ya. PK itu persiapan keberangkatan Mbak. Yang mana seluruh jadi ada per batch ya. PK itu dipilih 300 kurang lebih 300 orang dan itu memang gambling ya untuk 300 itu tidak berdasarkan kelulusannya, tapi memang gambling itu murni dari pihak LPDP yang menentukan siapa aja di 300 orang itu. Randomize gitu ya? Betul. Nah, dari 300 orang itu kita random gitu. Maksud random tuh ada orang yang tujuannya ke luar negeri, ada yang ke dalam negeri, ada yang UGM, UI, sangat beragam sekali gitu untuk tujuan studinya. Dan nah, saya awalnya tuh sempat bingung ya Mbak, kenapa LPDP tuh melakukan kegiatan PK yang dengan modal cukup besar gitu kan. Dan ternyata setelah saya belajar dan juga membaca buku networking karya Prof. Agus Mariono, saya sangat sadar bahwa ternyata dari networking ini kita sangat-sangat bisa mengenal satu sama yang lain. Terutama awardee ya Mbak, apalagi banyak orang yang akan kuliah di luar negeri, Amerika gitu. Tentu kita misalkan yang sendiri ke sana gitu, belum punya keluarga, belum punya teman, kita perlu seseorang yang bisa mengcover kita ataupun yang bisa menjadi sahabat kita gitu. Dan ternyata awalnya itu bisa dimulai dari networking ya. Seperti kita ketahui bahwa networking itu kan silaturahmi ya Mbak ya gitu. Ya, networking sendiri itu kita bisa ciptakan dari mulai berkenalan, lalu saya menanyakan hal pribadi. Contoh misalkan saya menanyakan Mbak Tata rumahnya di mana, lulusan mana gitu. Kemudian untuk pribadi misalkan sudah berkeluarga atau belum gitu. Nah, itu menjadi gerbang untuk kita membuat sebuah networking gitu Mbak. Seperti itu. Menarik ya Mbak ya. Kalau begitu, bagaimana atau apa hambatan Mbak dalam bernetworking atau bersilaturahmi secara serius? Maksudnya begini, kadang tidak semua orang itu memiliki keramah tamahan yang baik untuk merespon diri kita yang ingin berkenalan dengan ramah. Nah, bagaimana sih cara Mbak untuk mencairkan suasana tersebut? Atau akankah Mbak kayak ya udahlah mungkin dia belum mau kenalan sama saya seperti itu, atau akan Mbak berusaha untuk mendekatinya tapi dengan cara yang mungkin lebih halus seperti itu? Oke. Terkait networking yang Mbak ataupun pengenalan diri ya lebih tepatnya, memang kadang-kadang itu kembali lagi ke salah satu kekurangan manusia adalah kita sifatnya itu sangat dinamis ya, apalagi tiap orang tuh susah banget ditebak gitu ya, sangat-sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, namun kalau saya pribadi, ketika saya akan melakukan networking, apalagi networking baru ya, saya akan ya yang pertama welcome dengan siapapun yang akan mengenal saya, tapi dalam tanda kutip saya pun akan men-share hal-hal yang memang perlu saya share aja gitu. Terkait masalah pribadi mungkin ya saya harus melihat dulu orangnya itu seperti apa gitu ya Mbak. Lalu kemudian yang kedua tadi terkait respon, tentu respon yang diberikan terhadap dari lawan bicara kita ataupun feedback yang diberikan itu sangat random juga ya Mbak. Kita nggak tahu dia akan memberikan respon yang seperti apa. Nah, tentu kita bisa mengevaluasi, kita bisa memutuskan kira-kira network ini akan enak tidak untuk berjalan lebih baik ketika respon pertama kali yang dikeluarkan oleh lawan bicara kita gitu Mbak. Mungkin ya Mbak Tata juga pernah mengalami ya, ketika kita berbincang terus orangnya itu tidak begitu merespon, orangnya itu tidak enak lah untuk meresponnya, maka ya sudah gitu, kita cukup mengenali aja tanpa kita membuat network yang lebih jauh dengan orang yang seperti itu gitu. Apalagi saya juga pernah mendengar ya, kalau misalkan sebuah networking itu tidak memberikan manfaat kepada kita, itu ya langkah lebih baiknya kita bisa menjauh dari network tersebut gitu. Takutnya kan nanti akhirnya kita malah rusak, ataupun mungkin kita masuk kepada network yang rusak, itu juga tidak sehat untuk kita gitu Mbak. Hambatan apa atau kendala apa sih yang paling sering Mbak temuin di
terkait networking baik di kerja ataupun di organisasi, dan bagaimana cara Mbak untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Karena sama seperti sistem tadi, namanya kita interaksi, dan baik lagi manusia itu makhluk yang dinamis. Nah, bagaimana sih cara Mbak ketika di satu organisasi atau di satu pekerjaan yang ada satu nih orang yang merusak dinamika network ini? Nah, itu bagaimana cara Mbak menanganinya dan berusaha untuk berada tetap di network itu, karena network itu adalah memberikan kebermanfaatan yang baik seperti itu. Terkait misalkan ada anggota network yang kurang baik ataupun mungkin yang istilah anak sekarang toksik misalkan gitu ya, kayak toksik gitu, itu gimana sih untuk caranya? Yang pertama, kalau sebisa mungkin ya orang tersebut itu tidak banyak interaksi dengan saya. Tapi saya berharap orang-orang yang seperti itu tuh misalkan tidak satu departemen dengan saya, tidak berinteraksi langsung dengan saya. Misalkan kita ada dalam satu networking, tapi tidak berinteraksi langsung. Saya berharapnya seperti itu. Karena ya kalau misalkan kita tidak langsung berinteraksi, itu saya mudah untuk menghindari, gitu. Ya karena di dalam network, apalagi di dalam hubungan kerja, kita berinteraksi langsung dengan orang yang seperti itu cukup membuat kita merasa capek dan juga berdampak negatif juga terhadap performa kita juga gitu. Tapi bila mana misalkan memang orang tersebut berinteraksi langsung nih dengan saya, ataupun mungkin kita dalam satu departemen, dalam satu divisi yang diharuskan untuk bekerja bersama. Nah, tentu yang pertama saya akan mengevaluasi dulu diri saya. Seseorang yang toksik, Mbak, itu bisa dikatakan toksik kalau misalkan dia didefinisikan toksik lebih dari 2 orang. Ya. Contoh misalkan ada orang nih toksik, tapi yang merasa dia toksik itu cuma saya. Nah, itu kan ada 2 probabilitas ya, kemungkinan antara dia yang toksik atau saya yang nggak nyaman dengan dia, gitu, bisa jadi subjektif. Tapi ketika di dalam tim ataupun grup saya, misalkan ada juga yang merasa kurang nyaman dengan orang ini toksik dan lain sebagainya, berarti kita perlu mengevaluasi, gitu. Nah, salah satu ciri kegagalan sistem ialah tidak adanya kerjasama, dan juga selanjutnya kita tidak memiliki visi misi yang sama. Nah, tentu ketika ada seseorang yang seperti itu di dalam networking, itu secara tidak langsung memberikan pemahaman bahwa kita tidak satu visi misi, gitu kan, Mbak. Nah, maka dari itu kita perlu mempersamakan persepsi. Dalam network itu kita juga perlu bonding, yang mana untuk menyatukan yang pertama pemahaman kita, lalu cara pandang kita, lalu kemudian yang ketiga itu bagaimana cara kita menghadapi masalah ini, gitu. Seperti itu, Mbak. Jadi pada dasarnya adalah untuk mengatasinya kita lakukan dulu evaluasi terhadap diri kita sendiri, lalu berikutnya kita juga meningkatkan kerjasama ataupun menyamakan persepsi kita dalam visi dan misi. Menarik sekali ya perbincangan di siang menuju sore hari ini ya, Mbak ya. Bagaimana sih cara Mbak untuk mendapatkan manfaat dari satu networking itu? Tentu networking itu sangat banyak sekali yang Mbak Tata manfaat, entah itu manfaat secara langsung maupun tidak langsung ya. Itu juga berbanding lurus dengan hal-hal yang mungkin negatif yang bisa kita dapatkan dari networking. Nah, kalau untuk cara mendapatkan manfaat sendiri, itu yang pertama saya pasti akan memulai memperkenalkan diri saya secara personal, gitu. Tentu networking ya saya bekerja sebagai apa sekarang, lalu kemudian keahlian saya seperti apa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau tidak langsung saya akan mencantumkan di LinkedIn contohnya ya. Jadi orang lain tahu kapasitas saya, kapabilitas saya, lalu kemampuan saya, keahlian saya di bidang apa. Nah, kemudian yang kedua, saya akan bertukar ide dengan network yang saya miliki. Ya, contohnya kalau di tempat saya kerja ya, di Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung, itu kita networknya bisa antar dosen kan ya, Mbak? Iya. Nah, ketika kita bertukar ide, itu bisa jadi di bidang keahlian ataupun penelitian yang akan dilakukan. Misalkan saya punya penelitian payung yang akan saya teliti. Nah, saya kurang mahir nih, contoh misalkan di bidang supply chain. Saya bisa membuka networking dengan dosen-dosen yang memiliki bidang keahlian di supply chain. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa berkolaborasi dan elaborasi bersama.
Nah, kemudian kalau misalkan saya punya sebuah produk ataupun sebuah ide, misalkan kayak dosen punya paten ataupun apa ya, itu kita bisa memperkenalkan gitu. Agar ya produk yang kita punya ataupun ide, gagasan ataupun apapun itu yang kita punya itu bisa berguna dan juga bisa dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan, seperti itu, Mbak. Jadi networking yang dibangun atau bermanfaat itu adalah networking yang dijalankan. Betul. Dan dilakukannya kolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama dan tujuan yang besar dan baik itu ya Mbak ya. Betul. Oke. Baiklah, di penghujung perbincangan kita di siang menuju sore hari ini, saya ingin bertanya ke Mbak Hani, apa sih kesan dan pesan Mbak waktu membaca buku ini, yaitu Pola Pikir Sistem karya Prof. Agus Mariono dan buku Networking karya Prof. Agus Mariono juga. Apa hal-hal atau insight-insight baru yang bisa Mbak ambil dari dua buku yang luar biasa ini? Tentunya yang Mbak Tata, selain insight yang sangat-sangat insightful, ya banyak sekali wawasan-wawasan yang ternyata kita anggap sepele, ya kan, sebetulnya kayak networking itu apa, silaturahmi, ya itu mah kita sehari-hari juga lakuin, tapi ternyata itu bermanfaat sekali gitu, sangat-sangat membuka mata kita, membuka pandangan kita, membuka wawasan kita bahwa memang setiap manusia itu harus memiliki kemampuan berpola pikir sistem dan juga kita bisa memanfaatkan bagian daripada networking kita gitu untuk ya tentunya untuk keberlangsungan hidup, untuk hal-hal yang positif, lalu juga menunjang karir gitu. Buku yang Prof. Agus Mariono buat itu benar-benar sangat bagus dan juga insightful sekali sih Mbak gitu. Dan memang ada beberapa hal yang baru saya sadari ketika saya membaca buku itu, salah satunya di buku networking dan juga buku pola pikir sistem itu adalah ketika kita baru lahir itu kita sudah menjadi sistem, ya kan, kita baru lahir yang kita nggak tahu apa-apa, ternyata kita secara tidak langsung sudah bagian daripada sistem. Dan juga ketika kita baru lahir kita itu sudah punya networking meskipun kita jadi anak gitu. Dan itu tanpa kita sadari ternyata Prof. Agus sudah memikirkan hal itu, seperti itu. Sangat banyak sekali insight-insight dan hal-hal baru yang kita ketahui dari dan dapat kita ambil pelajarannya dari narasumber kita, yaitu Mbak Hani Nabila. Terima kasih ya Mbak atas ketersediaan waktunya, namun sangat disayangkan di penghujung siang ini kita harus menyudahi perbincangan kita, dan semoga di lain kesempatan kita dapat bertemu lagi di acara bincang-bincang ini. Sekian perbincangan pada siang menuju sore hari ini. Semoga kita semua mendapatkan hal-hal baik yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan untuk teman-teman mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi untuk yang sedang mencari program pasca sarjana yang tepat dan mempelajari sistem secara interdisipliner dan memiliki ketertarikan untuk memahami banyak hal mengenai sistem. Prodi Medsi adalah salah satu jawaban terbaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.